Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegas Kevin Farici dari 11 Kesehatan 3 absen 34 izin mengumpulkan atau izin membuat video untuk remedi matematika wajib oleh Pak Lukman tentang pembahasan materi lingkaran dan juga keuangan. Dan langsung ke materinya ya. Oke, set, Oke, remet matwa lingkaran ngitung duit oleh Tegas Kevin Farici. Kayak BTW, Kongres juga Pak udah punya istri kesayangan Bapak. Semoga, aduh, semoga mungkin untuk kedepannya bisa dilancarkan hubungan antar Bapak dan juga istrinya Bapak. Ya, oke, kita langsung ke sini. Nanti isi materinya tentunya ada cuma dua doang, ini tentang lingkaran dan juga tentang uang. Yang pertama kita bahas lingkaran dulu. Oke, untuk lingkaran ini, pertama-tama kita harus belajar tentang unsur dasarnya. Yang pertama ada di pusat, jari-jari, diameter, dari busur, busur, joring, gambaran, dan nomor tema. Titik pusat adalah titik yang ada di pusatnya lingkaran, jelas. Untuk jari-jari merupakan ini OC, OD, OA, OB, ini semua dari jari ya intinya. Dari titik pusat ke pinggirnya lingkaran. Ya, itu. Untuk diameter adalah dari DB itu adalah diameter intinya adalah dari pusat satu ke pusat yang lainnya yang berlawanan arah. Jadi 180 derajat gitu loh. Jadi ya gitu. BTW diameter juga merupakan dua kali jari-jari. Oke, yang kedua adalah dari busur. Eh busur dulu dah. Ada busur ya. Busur itu ada garis lengkung yang ada di sini. Misal AB. Ini garis lengkungnya merupakan busur. Dan yang lurus ini namanya adalah tali busur. Joring adalah daerah luas lingkaran lah ini ya, sebagian daerah luas lingkaran. Kayak ini ODC yang warna orange semuanya ini adalah juring. Untuk tembereng adalah bagian pucuknya doang, bukan semuanya ini. Kayak misal kok di sini, ini yang warna biru ini adalah temberengnya, pucuknya doang. Dan apotema adalah garis perbatasan antara segitiga yang dibentuk oleh juring dan juga tembereng. Jadi ini dari tali busurnya ya A ke B dari tembereng ini ke titik pusat ini adalah apotema. Notnya adalah pertama diameter sama dengan 2R ya jelas. Terus diameter merupakan dari tali busur yang terpanjang yang ada di dalam lingkaran. Terus juring itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya merupakan sebagian dari luasnya lingkaran. Kalau busur itu adalah sebagian kelilingnya lingkaran. Dan untuk istilah minor dan mayor itu ya intinya kalau minor itu sebagian kecilnya doang dan mayor adalah sebagian besarnya. Oke, langsung lanjut ke rumus-rumus dasar. Yang pertama, diameter sama dengan dua kali jari-jari. Ada luas lingkaran yaitu pi r kuadrat atau kalau mau seperempat pi d kuadrat entah kenapa. Terus untuk luas juring adalah sudut dari juringan tersebut. Misal di sini sudutnya itu yang sini sudutnya. Nah, sudut itu dibagikan 360 derajat kalikan pi r kuadrat. Untuk kelilingnya adalah pi d atau 2 pi r. Untuk panjang busurnya adalah sudut dari sini. Sudut dari ini atau ini dah kalau ini tali busur. Nah, sudut dari busurnya itu adalah ini dibagikan 360 kalikan kelilingnya lingkaran. Jadi dari situlah asalnya dari sudut dibagikan 360 kalikan PD. Untuk perbandingan antara luas lingkaran juga keliling lingkaran adalah R per 2. Dan untuk perbandingan juring dan juga panjang busur, kalau misal sudutnya itu sama. Jadi ya inilah sudutnya dibagi 360 derajat kalikan R per 2. Hubungan jari-jari apotima dan juga tali busur. Ini salah.
Pokoknya ini eh, apotema kalau dikuadratin sama dengan R kuadrat dikurangi setengah dari tali busur. Nah, ini tali busur kan yang diambil cuma setengahnya doang dari A ke C. Jadi kalau misal dirumusin yang benar, OC kuadrat sama dengan OA atau OB kuadrat dikurangi AC atau CB kuadrat. Langsung ada soalnya ya. Kalau misal R-nya 10 dan tali busurnya 12, apotemanya berapa? Kalau misalnya 10, artinya tinggal masukin apotema kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi setengahnya tali busur yaitu 6 ya. 12 per 2 sama dengan 6. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64, di mana apotemanya adalah akar 64 yaitu 8. Terus ada mencari luas lembereng. Jadi rumusnya itu ada luas lemberengnya itu sama dengan luasnya juring. Nih, semuanya dikurangi luasnya segitiga. Jadi kalau misal juringnya itu luas segitiganya dihilangi adalah tembereng. Benar kan? Bisa visualisasikan, Pak? Bisa lah. Nah, jadi untuk rumus yang sebenarnya adalah ini sudutnya dibagi 360 pi r kuadrat. Itu kan luas juringnya. Dikurangi setengah R kuadrat sin theta. Yang dimana setengah R kuadrat sin theta adalah luas dari segitiga ini. Jadi luas segitiga ini adalah setengah R kuadrat sin theta. Langsung contoh soalnya, kalau misal R-nya diketahui 13 dan sudut ininya adalah 90 derajat, berapakah luas temberengnya? Jadi kalau misal R-nya 13, langsung kita hitungin dari terserah lah mana. Kalau saya dari segi dulu, jadi setengah 13 kuadrat, setengah R kuadrat, 13 kuadrat ya kan, dikalikan sin theta, di mana tetanya adalah 90 derajat. Jadi 13 kuadrat adalah 169, dibagikan 2 adalah 169 per 2, dikalikan 1 sama dengan 169 per 2. Untuk luas durinya, yaitu sudutnya ini 90 derajat dibagikan 360 derajat, eh jadi seperempat ya, dikalikan pi r kuadrat, 13 kuadrat tadi 169. Jadi seperempat kalikan 169 per pi, kurang lebih 42, bukan kurang lebih sih, tapi emang 42,25 pi. Jadi luas lemberengnya yaitu adalah 42,25 pi dikurangi 169 per 2, yang dimana kurang lebih hasilnya adalah 48,232. Untuk yang itu salah, ini apa ini siapa ya? Angin. Sedikit not so fun fact ya Pak ya, ini untuk Bapak kalau misal ingin menyiksa atkel yang akan menuju ke kelas 11, kalau misal Bapak masih ngajarin matwa ya. Jadi setengah luas lingkaran ini termasuk juring, temberengnya yang ini. Jadi setengah luas lingkaran ini adalah setengah juring. Nah, lanjut deh. Sudut dalam lingkaran. Jadi sudut lingkaran itu adalah sudut pusat dan juga sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut dari dua titik ini A ke B, A dan B ini menuju ke satu pusat. Di pusatnya. Kalau sudut keliling ada A ke B, A dan B menuju ke keliling manapun dah. Dari sini, 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 sini. C-nya bisa pindah-pindah ya. Tapi tetap sudut keliling merupakan sudut pusat yang dibagikan oleh dua. Jadi AOB sama dengan 2 ACB. Pusat sama dengan dua kali sudut keliling. Ini langsung ada soalnya ya. Sudut pusatnya diketahui 100 derajat. 100 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut alfa, beta, dan juga theta. Karena mereka semua adalah sudut keliling, langsung bagikan dua aja. 1 bagi 2, 90, 50, 50. Semuanya sama-sama 50 derajat ya. Entah posisinya di sini, 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 maupun sini ya. Iya, pokoknya antara sini lah. Jawabannya tetap 50. Dan ini kalau misal sudut pusatnya adalah diameter, ada diameter. Jadi sudut pusatnya 180 derajat. Sudut kelilingnya dimanapun lokasinya, dari bawah, atas, bawah, ya itu dah pokoknya udah pasti 90 derajat. Langsung ke soal aslinya. Ada lingkaran ini, yang ditanyakan adalah besar sudut BDC. Sudutnya ini, BDC, sudut ini. Yang pertama-tama,
Kita cari dulu AD, ACD sama ABD kan sama-sama sudut keliling ya kan? Sama-sama di AD. Nah, karena itu sudut mereka adalah sama. Karena kakinya sama-sama di A dan D. 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Terus karena ini segitiga, jadi kita tinggal 180 derajat dikurangi semuanya lah. 45 kurangi 45. Jadi sudut BDJ-nya ketemu 80 derajat, jawabannya B. Good, very good, very nice. Segi empat tali busur yang ada di dalam lingkaran. Intinya sudut ini ditambah sudut ini sama dengan 180 derajat. Sudut ini ditambah sudut ini sama dengan 180 derajat. Oke, misal ada soal. Nah, dari gambar tersebut, kalau misal BCD-nya ininya adalah 4x plus 2, kita harus nentuin nilai X dan lalu kita nentuin ABC. ABC. Jadi kita nentuin X-nya di sini dan kita nentuin sudutnya ini berapa. Oke, kita nentuin dulu ya yang nilai X-nya berapa. Jadi karena di sini adalah 4x plus 2 dan ini 78 derajat, karena mereka mematuhi aturan ini, harusnya mereka kalau dijumlahkan dari ini sama ini, kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Kita langsung masukin 78 tambah 4x plus 2 sama dengan 180 derajat. Nanti ketemu kalau 4x-nya sama dengan 100 derajat, kalau tinggal dibagikan 4, jadi x-nya adalah 25 derajat. X-nya ketemu. Lalu tentukan sudut ABC. Karena sama juga sudut ABC itu ya, ABC kan sejajar sama ini, lurusnya ini dah 102 derajat. Jadi mematuhi sifat ini. Jadi 180 derajat dikurangi 102 derajat ABC-nya itu. Sama dengan 28 derajat. Selesai. Udah. Segi empat tali busur dalam lingkaran. Pokoknya di sini ada teorema Brahmagupta yang dimana S itu adalah alat lah pokoknya. S itu adalah keliling dibagi dua. Karena ini kelilingnya adalah segi empat, jadi empat sisinya itu dijumlahkan habis itu dibagi dua. Dan untuk luasnya adalah S dikurangi A kalikan S kurangi B kalikan S kurangi C kalikan S kurangi D. Saya nggak ada soalnya karena tidak dibahas oleh Pak Lukman. Pondok ini segi empat tali busur yang ada di dalam lingkaran. Tadi ya, ini ada soalnya dong malah. Sudah langsung kita bahas dah. Pokoknya di sini ada titik A, B, C, D. Terus panjangnya ketemu nih 8 cm, 8 cm juga ini ada dua ya. 8 cm, 8 cm, 9 cm, dan juga 15 cm. Tentukan luas persegi panjang ABCD tersebut. Langsung masukin ya. Kita langsung nyari S-nya berapa, yaitu keliling dibagikan 2. Jadi 8 plus 8 plus 9 plus 15 per 2. 40 per 2. S-nya sama dengan 20. Kita langsung masukin ke rumusnya. L sama dengan akar 20 kurangi 8, kalikan 20 kurangi 9, kalikan 20 kurangi 8, kalikan 20 kurangi 15. 12 kali 11 kali 12 kali 5. Nanti hasilnya adalah 12 akar 55 ya. Oke. Panjang tali minimum. Singkatnya ini pokoknya keliling lingkaran ditambahkan diameter lah. Kalau ini keliling lingkarannya itu ini kita tidak pedulikan ya. Langsung nyari diameternya. Di sini kan diameternya ada ini, ini. Ada 6 ya. Makanya ada rumusnya adalah keliling lingkaran tambahkan 6 diameter. Ini bisa berubah-ubah ya. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit sih Pak. Jadi ya, saya cuma buat contoh ini cuma ingat ya. Kalau yang ini simpel juga, keliling lingkaran dari ini tambahkan ini, ditambahkan diameter. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diameter. Ya. Eh, Lingkaran yang ada di dalam segitiga ya. Jadi di sini itu kita bisa menerapkan rumus yang lumayan mirip sama ini. Nih, cuman bedanya ini segi empat dan yang ini adalah segitiga. Eh, S-nya masih sama, setengah dari kelilingnya. Kalau di sini kan ada tiga sisi, jadi A plus B plus C dibagi 2. Untuk luasnya beda ini. S dikalikan
S dikurangi A kalikan S kurangi B kalikan S kurangi C. Dan nanti kita bisa nyari R-nya dari luas segitiganya dibagikan dengan S. Oke, gak ada contoh soalnya. Ya udahlah. Kalau ini adalah lingkaran yang ada di luarnya segitiga. L sama S-nya sama. Yang beda adalah cara mencari R-nya. Di sini cara mencari R-nya ada dua. Yang pertama jika panjangnya saja yang diketahui. Yang kedua adalah jika panjang dan juga sudutnya diketahui. Kita bahas yang benar dulu dah caranya. R sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas segitiga. Oke, di sini ya intinya ya pertama-tama kita nyari S-nya, habis itu kita masukin ke sini, L-nya ketemu luas segitiganya. Tinggal A kali B kali C diberikan 4 kali luas segitiganya tadi. Untuk yang kedua lebih gampang, nggak usah ngelakuin hal-hal nggak jelas ini ya. Langsung misal kalau ini ya diketahui sama sudutnya juga, misal ini 45 derajat. Jadi kita tinggal masukin A dibagi 2 sin 45 derajat. Ini berlaku bukan cuman ini buat ini aja, tapi semuanya. Jadi B dibagi 2 sin ini, C dibagikan 2 kali sin C ini ya misal. Langsung ke bab kedua, yaitu adalah duit. Prabowo korban pakai dana banpres dari APBL. Langsung ke yang pertama ada bab bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu rumusnya ada tiga. Si yang pertama adalah suku bunganya. Jadi suku bunga adalah bunga as in duit rupiah ya satuannya ya. Diberikan pinjaman di mula-mula dikalikan 100%. Pokoknya suku bunga itu dalam bentuk persen dan bunga adalah dalam bentuk rupiah. Yang pertama adalah modal akhir yang misal cuma nyetor satu kali aja doang. Jadi kalau misal cuma nyetor satu kali doang, bunga akhir sama dengan bunga awal dikalikan satu, tambahkan suku bunga dikalikan waktunya, periodenya. Dan untuk modal akhir yang store-nya itu berkali-kali tiap periode, rumusnya adalah bunga akhirnya sama dengan setengah dari waktunya periodenya dikalikan periode kalikan bunga suku bunganya tambahkan suku bunga tambah 2 kalikan A. Itu modal awal sama juga kayak ini MO sama aja. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama yang cuman di store satu kali doang. Modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan juga modal akhirnya. Kalau misal suku bunga per tahunnya 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Hmm. Oke, kalau misal kita cuma nyari bunganya sih jujur bukan ini sih rumusnya. Tapi ini suku bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman mula-mula kalikan 10%. Tapi di sini saya lupa kasih tahu ya. Coba saya hitung ya. Oke, saya cek. Oke, mantap. 2 juta ya. 2 kali 10 pangkat 6 itu adalah modal awalnya. Ini X sama dengan 11 per 100. Nah, ini ya. Oke, kalau misal kita hitung nih, saya coba pakai kalkulator, Pak. 11 dibagikan 100 sama dengan 0,11. Dikalikan 2 juta. Jadi bunganya itu dua ini ya, bunga normalnya. Bunga dalam bentuk duit rupiah.
220.000. RP, RP 220.000. Nah, untuk modal akhirnya, ini sudah saya tuliskan. Jadi, modal akhir sama dengan 2 juta dikalikan 1 plus 5,11%. Jadi 1,55 kalikan 2 juta. Hasilnya ini. Oke, Don. Oke, lanjut. Ini adalah bunga tunggal yang disorin tiap periode ya. Misal, Mila nabung di bank dengan setoran setiap awal bulan sebesar A per bulan dengan bunga tunggalnya 10% per tahun. Kalau misal ia pengen uangnya atau M MN-nya adalah 19 juta lapangan kerja, 19 juta 200 ribu pada akhir bulan ke-15, maka berapa uang yang harus ia setorkan per bulannya? Jadi kita langsung masukin rumusnya. MN yang diketahui 19 juta 19 juta 200 ribu sama dengan setengah kali periodenya 15, periode akhirnya 15 kalikan 15 kalikan 10% per tahun kita jadikan per bulan bagi 12. Bagi 12 juga plus 2 kalikan modal awalnya yang ditanya. Kita operasiin bla 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 19 juta 200 ribu sama dengan 15,96 kalikan A. Jadi A-nya adalah 19 juta 200 ribu diberikan 15,96, yaitu hasilnya itu kurang lebih 1.203.007 kalau misal pingin dapat uang segini. Oke, kita langsung ke bunga majemuk opsional, cuma ngasih tahu doang rumusnya aja, tapi nggak ada soalnya ya. Jadi rumusnya itu ada tiga. Rumus bunga majemuk yang biasa. MN sama dengan MO kalikan 1 plus I. Yang I mana itu? I-nya adalah suku bunga. Pangkat N, N-nya masih waktu ya. Kalau misal rumus besaran bunga kumulatif ya. Jadi MN MO, jadi sama dengan 1 tambahkan I pangkat N dikurangi 1 kalikan MO. Salah. Rumus besaran bunga per periode yang kayak tadi itu. Jadi MN min MN min 1 sama dengan 1 tambahkan 1 pangkat N dikurangi 1 pangkat 1 pangkat N min 1 kalikan modal awalnya. Ya, keterangannya. Oke, mungkin cukup segini saja untuk presentasi remedi matwa saya. Mohon maaf bila saya ada banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Thank you so much, Pak Lukman. Dan kalian semua yang entah mengapa lihat video ini ya. Makasih semua ya. Oke.